Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Pada video presentasi kali ini, saya akan membahas mengenai pemungutan pajak penghasilan pasal 21 final dan pasal 26 bagi SPLN atau subjek pajak luar negeri. Baiklah, yang pertama itu, apa itu PPh 21 final? Pajak penghasilan atau PPh final merupakan pajak penghasilan yang potongan atau pembayarannya bersifat langsung menyelesaikan kewajiban pajak atas suatu penghasilan tertentu. Artinya, setelah pajak tersebut dipotong atau dibayarkan, penghasilan tersebut tidak perlu lagi digabungkan dengan penghasilan lainnya dalam perhitungan pajak tahunan dan tidak dapat dikreditkan terhadap pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak. Ciri-ciri pajak penghasilan final, yang pertama itu pemotongan atau pembayaran bersifat langsung atau selesai, artinya tidak ada kewajiban pelunasan tambahan di akhir tahun. Yang kedua, tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan lainnya dalam SPT tahunannya. Yang ketiga, dikenakan atas penghasilan bruto, bukan atas penghasilan neto setelah dikurangi dengan biaya. Yang keempat, tarif ditetapkan secara khusus dan tetap, misalnya seperti 0,5, 1%, 10%, atau 20% tergantung dengan jenis penghasilannya. Selanjutnya, tujuannya untuk kesederhanaan dan efisiensi, terutama bagi wajib pajak kecil dan menengah. Dasar hukum pajak penghasilan final, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 mengenai harmonisasi peraturan perpajakan atau HPP, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau tarif 0,5%. Pajak penghasilan pasal 26 subjek pajak luar negeri atau SPLN. Subjek pajak luar negeri atau SPLN sendiri adalah orang pribadi atau badan yang tidak bertempat tinggal, tidak berkedudukan, atau tidak menjalankan usaha maupun kegiatan melalui bentuk usaha tetap atau BET di Indonesia. Artinya, meskipun pihak tersebut tidak berada secara fisik di Indonesia, jika mereka memperoleh pendapatan dari sumber di dalam negeri, maka penghasilan tersebut tetap dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia melalui mekanisme PPh pasal 26. Tujuan pengenaan PPh pasal 26 yang pertama itu menjamin adanya kontribusi pajak dari pihak luar negeri yang memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang kedua, mencegah penghindaran pajak atau tax avoidance oleh pihak asing. Yang ketiga, mewujudkan asas keadilan dalam perpajakan, di mana setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia ikut berpartisipasi dalam penerimaan negara. Objek pajak penghasilan final 26, pasal 26, yang pertama itu dividen atau pembagian laba, yang kedua bunga atau interest, yang ketiga royalti, yang keempat sewa, yang kelima imbalan, yang keenam hadiah, yang ketujuh adalah keuntungan. Tarif PPh pasal 26. Tarif umum PPh pasal 26 adalah 20% dari jumlah bruto penghasilan, kecuali jika diatur lain dalam perjanjian penghindaran pajak berganda atau P3B. Melalui P3B, tarif bisa lebih rendah, misalnya 10%, 15%, atau bahkan dibebaskan, tergantung pada kesepakatan antara Indonesia dengan negara domisili pihak penerima penghasilan. Contohnya, jika Indonesia memiliki perjanjian P3B dengan Jepang, maka tarif pajak atas royalti atau dividen yang dibayarkan kepada perusahaan Jepang bisa diturunkan menjadi 10% ataupun 15% tergantung isi perjanjiannya. Kesimpulannya, pajak penghasilan atau PPh pasal 21 final dan pasal 26 bagi subjek pajak luar negeri atau SPLN memiliki peran penting dalam mendukung penerimaan negara serta menjaga keadilan sistem perpajakan. Pasal 21 final dikenakan atas penghasilan tertentu yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri dengan sifat pemungutan yang selesai atau final.
Tujuannya adalah untuk menyederhanakan administrasi pajak dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara itu, PPh pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima oleh pihak luar negeri dari sumber penghasilan di Indonesia. Ketentuan ini memastikan bahwa setiap pihak yang memperoleh manfaat ekonomi dari Indonesia turut memberikan kontribusi pajak kepada negara. Dengan penerapan yang tepat dan pengawasan yang baik, kedua jenis pajak ini diharapkan meningkatkan kepatuhan, transparansi, serta efektivitas sistem perpajakan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Jika ada kekurangan, jika ada kesalahan, mohon disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.